Terima kasih. Kodok kayaknya. Cerita sedikit dong soal film ini, film 90, generasi 90-an Melancholia, perannya jadi siapa sih? Di sini aku berperan sebagai Sevia. Sevia itu karakter yang introvert, karakter yang dia tuh nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasa. Mau sakit itu, kalau rasa sakit tuh dia malah lebih sulit untuk nyampein ke orang lain. Apalagi even ke Indah, sahabatnya sendiri juga dia bingung cara nyampeinnya. Tapi Sevia itu dari kecil memang orang yang mandiri, yang selalu sendiri dan lain-lain, tapi sampai ketemu sama sosok Indah, sahabat yang sangat berarti di hidupnya dia, orang yang mungkin bisa dibilang tidak tergantikan karena dia kan nggak punya rumah, dia nggak punya keluarga dan lain-lain, tapi dia setelah dia ketemu sama Indah, dia merasa dia punya pengganti keluarganya, dan keluarganya itu sosok yang sangat sangat keluarga idaman yang sangat menidamkan sama Sevia, dan akhirnya tiba-tiba kehilangan seorang Indah ya, makanya dia terpukul karena yang tadinya dia punya rumah untuk pulang, untuk ngobrol, untuk happy gitu, tapi tiba-tiba dia kehilangan Indah ya, hidupnya juga hancur sama seperti abi, ibu, ayah. Tapi di satu sisi dia harus ngasih lihat kalau dia itu orang yang kuat ke abi dan ke keluarganya gitu sih. Itu untuk tantangan sendiri lebih ke ngatur emosinya ya? Sebenarnya memang tantangan terbesar aku sih menurut aku di film Sevia, karena di kehidupan nyata aku tuh selalu dianggap badut. Maksudnya dalam arti aku orang yang sangat bawel, ngobrol, terus kayak nggak bisa banget ngeliat orang diem. Tapi di posisinya Sevia, itu Sevia orang yang lebih diam, lebih yang tenang, lebih yang nggak banyak omong, dia lebih menikmati sekitarnya, lebih observasi gitu. Tapi itu yang menurut aku rada susah, tapi yang rada gampangnya, yang rada mudah untuk aku karena ada beberapa emosi dari Taskia sendiri di kehidupan nyata itu aku masukin ke Sevia gitu sih, karena ada beberapa momen kayak kalau lihat di trailer aku ada diem di depan kaca, itu aku naruh ketika waktu itu aku lagi kehilangan saudara aku, itu momen itu aku masukin. Itu kan waktu itu adalah kehilangan saudara, nah ini kehilangan sahabat yang sama seperti saudara gitu sih. Nah, menahan kebawelan untuk jadi anak orang cewek yang pendiam gitu, susah nggak sih maksudnya, dan treatmentnya apa yang lo lakuin sampai akhirnya bisa? Jadi ada satu adegan, satu momen, sebenarnya hampir semuanya sih kayak gitu. Aku tuh selalu bawa headset sama lagu-lagu yang menurut aku membantu aku untuk mencapai karakter Sevia itu sendiri gitu. Nah aku biasanya dia mojok gitu. Pokoknya yang penting temen aku tuh cuma kopi. Yang penting kopi, udah di situ dia mama air putih, udah diam aja, terus tengok ke bawah, terus kadang aku ngeliatin foto aku bertiga sama Indah sama Abi gitu. Terus aku ngeliatin video-video kita pas lagi reading, terus juga ingat emosinya kita pas reading juga gitu. Terus banyak ngobrol sama mereka berdua, banyak ngobrol sama Bung Ipang, terus kayak menahannya tuh lebih yang kayak jadi yang tahu posisi ketika lagi momen-momennya di mana. Kayak ada kan tadi adegan yang di kamar mandi, itu aku nggak ngobrol sama siapapun hari itu, kayak lebih ngadepnya ke kloset lantai. ke lantai. Jadi pakai headset masuk ruangan, aku cuma minta Astrada untuk jangan ada yang ngobrol, gue butuh ketenangan, gue butuh jangan ada yang nyentuh gue gitu. Selain telco Astrada itu baru boleh nyentuh, tapi kalau orang lain untuk ngajak ngobrol yang tidak ada sambutannya jangan. Jadi aku cuma ngadep ke bawah, keluar juga nggak ngobrol sama orang sampai akhirnya titik di situ. Jujur makanya aku tadi nangis bagian itu juga sih, karena itu lumayan sulit banget. Berapa kali take dan berapa lama lo ngurung diri itu buat supaya dapet feel-nya? Itu ada dari kita take pindah lokasi, terus mau dikasih tahu Sevia ini adegannya di sini adegan itu ya. Oke, gue butuh waktu ya, gue butuh ini, gue butuh itu, gue butuh waktu. Oh ya udah gitu. Kayaknya kemungkinan kalau jarak waktunya dari itu ke setnya, dari ke adegan itu mungkin sejam, karena kan mereka ngeset dan lain-lain. Tapi kalau buat ke adegan itu sendiri itu take sekitar totalnya semua, karena ada shot-shot yang beda-beda, itu mungkin ada 12 kali aku kayak gitu. 12 kali tuh emosi sama kloset tuh. Iya, dan untungnya alhamdulillahnya di situ kan ada Karina Salim kan, itu juga membantu.
itu membantu banget yang ngeluarin emosinya, dan dia tuh sangat enak untuk diajak ngobrol saat oke nanti maaf ya kalau gue akan ngelakuin ini oke. Dan impactnya saat adegan itu waktu itu mataku tuh sempet kayak pembuluh darahnya pecah. Oke. Karena nangisnya kan nggak berhenti dan nangisnya kenceng banget kan. Terus aku sempat jedutin kepala ke belakang gitu. Dan pas besok paginya aku mau promo film lain, mataku tuh merah di situ gitu. Dan kepalanya masih pusing sampai besok gitu. Karena itu nangisnya tuh benar-benar kayak sampai nggak bisa, sampai sesek nggak bisa nafas untuk ngobrol sama orang lain pun juga kayak masih nahan banget. Untuk tadi playlistnya tadi ada lagu apa aja sih? Di playlist aku ada Melankolia Efek Rumah Kaca, ada lagunya ada Begitu Indah, ada Sevilla, ada Cintakan Membawamu. Terus kalau lagu lainnya Sheila on 7 aku tetap ngambil beberapa lagunya yang menurut aku masuk, kayak Jangan Beritahu Nia sama Perhatikan Rani, karena itu rada relate juga. Terus lagunya Padi aku juga masukin lagu Semua Tak Sama sih, karena menurut aku itu pas dengerin lagunya ya memang relate juga di perasaan aku di situ. Dan masih banyak lagi sih lagu-lagunya. Ke bawah juga nggak sih, kan itu pendalamannya maksudnya dari ke bawah karena setiap jadinya jujur aku jadi orang yang lumayan melo. Memang aslinya aku melo, cengeng dan lain-lain, tapi ketika abis aku ngejalanin adegan itu dan reading dan apa, itu aku jadi orang yang lebih melo lagi. Bahkan ada orang sampai ngomong kayak waktu itu mungkin aku kemeloan pas lagi sini terus kayak please balikin ke Taskia yang asli, jangan ke Sevilla gitu, kita butuh Taskia gitu. Terus kayak ya kadang tuh aku bertanya kayak ya kalau misalnya memang itu jiwa aku, ada beberapa yang aku taruh di Sevilla gitu, dan gimana kalau memang itu gua gitu. Dan Sevilla tuh karakter yang sebenarnya mencerminkan sisi lain dari Taskia sih, kalau menurut aku yang orang yang sebenarnya nggak pernah melihat Taskia di kehidupan nyata seperti itu. Nah itu ada sebagian ada yang nggak tahu di Sevilla. Tapi jadi aneh nggak sih, maksudnya jadi cewek yang melankolis, yang awalnya itu kan cerewet terus juga happy aja, Aku pendiam. katanya bawel tadi ya. Susah Ya, sulit. maksudnya jadi ngerasa aneh nggak sih? Enggak sih, kadang ngerasain aku enjoy dengan ada di situ. Jadi ada satu momen lagi pas reading, aku ke tempat yang padahal aku sering ke situ, tapi aku mencoba untuk kenalan sama orang jadi Sevilla. Jadi waktu itu aku sama manajerku, terus dia bilang, ayo kita jadi Sevilla ke tempat lain. Terus aku kayak, maksudnya gimana? Oke, dandan Sevilla, pas kenalan jangan Taskia, tapi Sevilla. Oke, ini orang nggak ada yang kenal, nanti kita kasih tahu yang lain yang tahu lo untuk manggil lo Sevilla gitu. Oke, datang. Diem aja, terus kayak, hai Sevilla, sudah diem, terus kayak asing, padahal aku udah 3 kali gitu. Terus kayak orang itu kayak sempat nanya itu kenapa sih gitu, nggak emang anaknya jarang keluar rumah, pantesan kasihan banget dibawa ke tempat rame gitu. Iya enggak, paling bentar lagi balik. Dan saat pas balik itu aku ngerasa kayak tapi leganya tuh bukan karena aku pura-pura untuk jadi Sevilla, tapi leganya tuh lebih kayak nggak enak kayak ketemu banyak orang dan di situasi yang seperti itu gitu sih. Itu lokasinya di mana? Waktu itu aku ke Duck Down. Aku kan maksudnya pernah ke Duck Down itu 3 kali. Terus keempatnya jadi Sevilla, itu rasanya beda banget. Sampai aku tuh ngeliatin satu sisi sama itu kayak gue nggak kenal tempatnya, benar-benar aku menempatkan untuk aku nggak pernah ke situ sama sekali. Dan itu nggak enak ketemu orang banyak. Karena menurut aku Sevilla orang yang seperti itu nggak gampang komunikasi sama orang, nggak gampang deket sama orang gitu.